Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kembali kita boleh diperjumpakan dalam suasana sukacita untuk menikmati perjumpaan dengan Allah dan memohon rahmat-Nya untuk menuntun perjalanan kehidupan kita di hari ini, sehingga apa yang kita kerjakan senantiasa memuliakan nama Tuhan dan membawa berkat dalam hidup kita masing-masing. Karena itu, mari kita teduhkan hati kita dan kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Dipermuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, ya Allah kami, dalam segala keperkasaan dan keagungan-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami setiap umat-Mu. Betapa kami mensyukuri akan hari yang baru, hari karunia Tuhan, dengan berbagai aktivitas dan rutinitas yang akan kami kerjakan. Dan karena itu Tuhan, kami memohon rahmat Allah, hikmat Tuhan, menuntun perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini, sehingga apa yang kami lakukan bermakna bagi diri kami dan bagi sesama kami, dan memancarkan akan kemuliaan-Mu. Inilah kami Tuhan yang datang dalam kerinduan untuk diteguhkan oleh sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-Nya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Terpujilah Kristus. Amin. Seperti mayat berjalan. Seperti mayat berjalan. Itulah tema perenungan kita di hari ini, Jumat tanggal 18 Maret tahun 2022. Ketika kita mendengarkan tema perenungan ini, mungkin kita akan langsung merespon dengan mengajukan pertanyaan. Memangnya ada mayat yang bisa berjalan? Tentunya judul ini atau tema ini hanyalah sebuah pengandaian tentang suatu keadaan. Sama seperti ungkapan yang muncul dalam pembacaan kita pada saat ini. Di dalam ayat pertama dikatakan, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Sungguh, jemaat di Sardis mendapat teguran yang sangat keras dari Tuhan, karena sebagian besar dari mereka sudah menyimpang dari kehendak Tuhan.
Rupa-rupanya rutinitas yang mereka perlihatkan dalam hidup dan pelayanan mereka tidak diikuti dengan ketulusan hati mereka. Di mata manusia, mereka kelihatan melakukan hal yang sangat terpuji dengan aktif dalam kegiatan rohani. Namun di mata Tuhan, sesungguhnya dasar pelayanan mereka bukanlah karena hati yang mengasihi Tuhan, tetapi orientasi mereka semata-mata untuk mendapatkan fasilitas atau materi atau pujian. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan di dalam ayat pertama dan ayat keempat bacaan kita, "Aku tahu segala pekerjaanmu, karena itu bertobatlah." Jemaat Tuhan, mari kita senantiasa mengevaluasi akan sikap hati dan ketulusan kita dalam melayani Tuhan. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang diandaikan sebagai orang yang masih hidup, namun sesungguhnya sudah mati secara rohani, seperti mayat berjalan. Ingatlah umat Tuhan, bahwa banyak yang sangat sibuk dengan rutinitas pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi hatinya sesungguhnya jauh dari Tuhan. Kita melayani dalam kegiatan kerohanian, tetapi sesungguhnya hati kita tertuju semata-mata pada hal-hal yang bersifat lahiriah. Karena itu bertobatlah, sebab semua yang kita kerjakan akan diperhadapkan pada pengadilannya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kedatangannya sungguh tidak terduga. Amin. Mari kita berdoa. Mampukan kami Tuhan dalam menjalani hidup ini, dalam menjalani setiap rutinitas dan aktivitas kami, didasari pada ketulusan hati untuk melayani sepenuhnya kepadamu. Dan setiap apa yang kami lakukan, Engkau melihat dan mengenalnya. Tiada yang tersembunyi dalam pandangan Tuhan. Dan Engkau mengenal motivasi-motivasi setiap kami dalam menjalani hidup ini, menjalani aktivitas dan rutinitas kami, menjalani pelayanan kami. Karena itu ampuni kami Tuhan, layakkanlah kami. Kami mengakui jika dalam hidup ini mungkin ada motivasi-motivasi yang lain yang tidak memuliakan nama Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan. Tuhan, ampuni kami. Kami mengakui segala keberdosaan kami. Dan karena itu kami mau dibaharui oleh Tuhan hari demi hari. Kami bersyukur atas firman-Mu. Materaikan ini di dalam hati dan kehidupan kami. Kami berdoa bersama-sama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati kasih dan kemurahan Tuhan melalui pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, lulus ujian, kenaikan pangkat atau berkat-berkat Tuhan yang lain. Tuhan sempurnakanlah sukacita dan syukur kami. Biarlah semuanya itu kami tujukan hanya kepada Kristus, Sang Empunya segala-galanya dalam hidup ini. Kami berdoa Tuhan, bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini sementara bergumul karena gangguan kesehatan yang mereka alami, baik itu yang dirawat di rumah, yang sementara berobat jalan, yang dirawat di rumah-rumah sakit. Kami berdoa bagi kekasih kami, Ibu Jenny Lapik yang dirawat di Rumah Sakit Primaya, saudara terkasih kami Wiwi Paredanun yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Stella Maris, dan Ibu atau Nyonya Yuliana Yakobus yang dirawat di Rumah Sakit Ibnu Sina. Kami percaya lawatan Tuhan akan Tuhan alirkan, dan waktu yang Tuhan nyatakan mereka boleh pulih dan sembuh. Kami berdoa Tuhan bagi orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, perteguh iman dan harap mereka. Kami yakin mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Berkati keluarga kami masing-masing. Anak-anak kami baik yang bersama-sama dengan kami pun yang berada di tempat-tempat lain karena tanggung jawab pekerjaan dan keluarga mereka masing-masing. Peliharakan mereka, tuntun dan sertai.
Biarlah keluarga kami terus memancarkan citra diri, citra iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kehidupan hamba-hamba Tuhan kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Pun juga pemerintah bangsa dan negara kami, tuntunlah dalam memimpin bangsa kami. Biarlah kami boleh lepas dari kemelut yang dihadapi oleh bangsa kami dan juga dunia ini. Bapa, inilah kami yang datang berdoa kepadamu, bermohon dan bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami naikkan doa dan pengharapan serta syukur kami ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita dalam santapan rohani kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian.